Sobat Indonesia, kali ini saya Ika Wibowo menjumpai Sobat Indonesia kembali pastinya di program podcast bareng BPJS Kesehatan Cabang Boyolali. Ada satu tema yang kembali akan kita diskusikan dan bahas bareng, yakni tentang kepatuhan badan usaha ya. Tujuannya adalah gimana caranya nih biar badan usaha ini betul-betul patuh dan disiplin gitu dalam membayarkan iuran BPJS Kesehatan ya. Oke, bersama saya saat ini pastinya sudah ada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali. Kita sapa dulu Sobat Indonesia, Pak Dedi Febrianto. Pak Dedi, halo Pak. Halo Mbak Ika. Kesekian kalinya kita ketemu membahas betul. podcast yang berisi tentang layanan dan juga program-program dari BPJS Kesehatan Cabang Boyolali. Betul. Dan kali ini kita membahas mengenai kepatuhan badan usaha ya. Dan semoga sih dengan adanya podcast yang membahas tentang kepatuhan badan usaha ini lebih banyak lagi badan usaha yang disiplin gitu ya dalam iurannya atau dalam program JKN-nya. Tapi yang dimaksud dengan kepatuhan badan usaha sejauh ini Pak Dedi, kalau di BPJS Kesehatan sendiri seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Ika. Kalau kita bicara kepatuhan badan usaha itu artinya dari suku kata patuh. Patuh nggak badan usaha itu mendaftarkan pesertanya. Oke. Ya kan, mendaftarkan karyawannya. Karyawannya ada 30 orang, yang didaftarkan hanya 10 orang. Berarti badan usaha itu belum patuh. Oke. Sesederhana itu ya pemahaman kepatuhan. Nah, selain mendaftarkan pesertanya, badan tingkat kepatuhan itu juga nanti bisa saya jelaskan banyak juga beberapa aspek yang lain dari kalau kita bicara kepatuhan badan usaha gitu ya. Pendaftaran pesertanya termasuk anggota keluarganya ya. Kadang-kadang yang didaftarkan itu hanya keluarganya, hanya pesertanya, pegawainya. Sementara keluarganya belum didaftarkan. Kasihan juga loh. Iya, betul. Yang dilindungi hanya pekerjanya, istri anaknya nggak dilindungi betul. ya. Lalu biasanya juga kaitannya dengan pembayaran gaji yang dilaporkan dan gitu ya. Kan itu kaitannya nanti dengan persentase iuran yang harus dibayarkan. Itu juga biasanya masuk dalam kategori tingkat kepatuhan badan usaha. Oke. Dan yang ketiga ya terakhir adalah pembayaran iuran dari badan usaha ini bagaimana rutin atau enggak. Oke. Jadi umumnya 3 aspek itu ya. Oke, dan penekanannya di sini lebih ke ibaratnya tuh semua yang membutuhkan fasilitas kesehatan didaftarkan enggak gitu. Jangan hanya sebagai formalitas aja gitu. Hanya sebagian yang penting didaftarkan gitu ya. Betul sekali, betul. Oke, nah kalau kewajiban dari badan usaha sendiri terhadap program JKN Kesehatan sebenarnya harus seperti apa sih Pak? Oke. Kalau kita bicara kewajiban badan usaha itu nggak lepas dari sebetulnya dari undang-undang ya, undang-undang JKN, undang-undang BPJS, bahwa semua warga negara Indonesia itu wajib terdaftar di dalam program JKN ya. Mau mandiri, mau badan usaha atau apapun juga segmennya ya. Jadi artinya kalau kita kaitkan dengan badan usaha tadi ya artinya masuk dalam lingkup undang-undang itu bahwa memang semuanya yang ada di dalam badan usaha tersebut memang harus didaftarkan dengan baik ya, baik pekerjanya maupun anggota keluarganya kayak begitu. Dan kalau kita bicara konsekuensinya ya artinya badan usaha tersebut melanggar dari undang-undang dan itu yang kita terus cross check ya, seperti itu bahwa jangan sampai ada badan usaha yang hanya sebagian yang mendaftarkan. Oke, kalau sejauh ini pengawasan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sendiri terutama untuk cabang Boyolali berkaitan dengan kepatuhan badan usaha ini seperti apa Pak Didi? Oke. Kaitannya dengan badan usaha ada 3 aspek tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa kita berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai data pekerja ya dari badan usaha. Itu kami koordinasi, lalu koordinasi juga dengan institusi Pemda ya yang kaitannya dengan ketenagakerjaan, dalam hal ini dinas tenaga kerja. Itu kita koordinasi, kita akan mendeteksi, kita akan menyisir mana badan-badan usaha yang sudah patuh, mana yang
belum terdaftar, kalaupun sudah terdaftar apakah sudah 100% terdaftar. Itu hal-hal yang seperti itu yang kami terus kejar ya. Karena ini adalah hak warga negara sebenarnya, kembali lagi. Bukan bicara badan usaha atau bicara mandiri atau bicara Pemda, ini hak warga negara gitu. Kembalinya ke sana sebenarnya. Oke, kalau di Boyolali sendiri, faktanya sudah mulai banyakkah badan usaha yang juga akhirnya memenuhi untuk fasilitas ini kepada semua pegawai dan juga keluarganya? Oke. Dari seluruh badan usaha yang terdaftar di database kami ya, untuk wilayah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten ya. Karena BPJS Kesehatan kantor cabang Boyolali itu ada 2 kabupaten. Kita coba fokus di Kabupaten Boyolali. Itu sebenarnya semua badan usahanya terdaftar, Mbak. Ya kan, semua terdaftar. Tapi banyak juga ya yang masih belum patuh. Dia sudah terdaftar, ya kan. Yang terdaftar itu hanya 5 orang. Mbak. Belum sepenuhnya gitu ya, belum semua ya. Jadi itu yang kita kejar. Jadi kami ada tim yang namanya bagian pengawasan dan pemeriksaan, itu yang setiap hari keliling mendatangi badan-badan usaha untuk bertemu dengan HRD di sana, mengecek status dari badan usaha tersebut, jumlah karyawannya, masalah gajinya, dan tim itu bagian itu menanyakan masalah hal yang sensitif di dalam badan usaha itu diperbolehkan karena itu sudah merupakan bagian dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi saya sebagai petugas pemeriksa datang ke badan usaha, saya tanya dengan Solo Pos, mana jumlahnya, pesertanya berapa orang? Di sini ada 50 orang, Pak. Catat 50. Mana gajinya, mana daftar gajinya, tolong kasih kami. Itu punya hak kita. Iya, karena memang dilindungi ya untuk mendaftarkan itu. Nah, permasalahannya adalah kadangkala sudah kita dapatkan datanya, lalu kita berikan surat informasi, tolong dilengkapi kalau memang belum didaftarkan, atau tolong dirapikan gajinya apabila belum dilaporkan sesuai dengan gaji aslinya. Hal-hal seperti itu kadang-kadang masih juga dilanggar itu oleh badan usaha. 1 kali dibayar, misalnya kita bicarain paling gampang itu adalah pembayaran iuran ya, tunggak. Dia nggak mau menunggak, nggak mau mengambil program rehab. Dibayar. Lalu bulan depannya dibayar menunggak lagi, kita tawarkan rehab. Rehab mau diambil, tapi rehab bulan pertama dibayar, bulan kedua enggak, bulan ketiga enggak. Waduh, repot. Ini kita kerjasama dengan kejaksaan. Kita berikan surat kuasa khusus untuk hal-hal yang memang sudah berkali-kali kita datangi, itu kita laporkan ke kejaksaan. Kejaksaan akan membantu kita untuk mendatangi badan usaha tersebut. Tapi ranahnya belum ranah pidana, Mbak. Tetap ranah tata usaha negara, ranah perdata ya, kayak begitu. Sampai nanti diselidiki ketika misalnya, ini kok ibaratnya nunggak terus, nggak ikut gitu rehab-rehab. ya? Ada apa begitu. sih kalau misalnya memang secara kemampuan tidak memiliki kemampuan misalnya, itu bisa mengajukan opsi-opsi yang tadi di rehab gitu ya. Dicari solusinya intinya. Dicari gitu solusi ya, yang Pak, terbaik sebenarnya. Kita nggak memaksakan sebetulnya badan usaha harus begini, enggak. Kita berikan solusi alternatif banyak, mana yang sesuai oleh badan usahanya. Itu sebenarnya sih ya. Dan agar karyawannya juga memperoleh manfaat Betul. gitu ya, sesuai haknya gitu. Betul, karena itu hak warga negara bukan hak karyawan Solo Pos, bukan ya. Setiap warga negara ya, Pak Dedi. Setiap warga negara gitu ya. Tapi by the way ada insentif nggak, Pak Dedi, untuk badan usaha yang memang dia disiplin, dia rutin gitu dalam hal ini? Jadi begini, kembali lagi ya kepada bicara insentif, bahwa sebenarnya saat ini kalau kita lihat bisnis itu, bayar 6 bulan, gratis 1 bulan. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah, ini kami mau mencoba tadi mau mengajukan itu kepada pemerintah, tapi pemerintah belum mengizinkan ya. Sama case-nya kayak mandiri ya? Iya, kayak begitu. Sama seperti peserta mandiri juga seperti itu, belum diizinkan. Tapi bentuk dari reward ya,
insentif untuk badan usaha itu pertama kami berikan sertifikasi bahwa dia sebagai badan usaha yang patuh. Oke. Yang kedua dari penilaian itu sendiri banyak hal-hal yang dinilai dan itu dilombakan secara tingkat nasional, Mbak. Ya kan, mana badan usaha terbaik yang patuh dari segala aspek ya, gitu. Dan itu diberikan reward dan itu disiarkan secara nasional kayak gitu ya. Gitu. Jadi secara otomatis branding dari perusahaan branding tersebut itu juga naik gitu ya, karena patuh, karena disiplin gitu. Dan itu sebagai wujud apresiasi dari BPJS Kesehatan gitu ya Pak ya. Pak. Oke, ada apresiasi walaupun belum ada kayak semacam insentif ataupun reward gitu. Tapi kalau misalnya bagi yang nggak patuh ini sanksinya lebih ke apa nih Pak? Oke, kalau kita bicara yang nggak patuh itu sekarang ini kita sudah menerapkan yang namanya mulai kaitkan dengan sanksi layanan publik, Mbak. Ya, sanksi layanan publik itu karena mengacu dari peraturan Perpres ya. Dari Inpres nomor 1 ya dari Presiden bahwa yang tidak patuh itu dikaitkan dengan layanan publik. Jadi dihentikan lah kayak begitu ya. Nyambung ya. Walaupun pada pelaksanaannya itu tidak semudah yang dibayangkan ya kayak gitu. Tapi pemerintah sudah mencoba mengaitkan kalau nggak patuh ini loh punishment-nya kayak begitu ya. Misalnya kalau kartu BPJS Kesehatan yang nggak aktif berarti nggak bisa loh perpanjang STNK gitu misalnya gitu ya. Nah itu termasuk jadi badan usahanya kayak gitu kan. Oh ini nggak aktif dari peserta ini kaitkannya dengan badan usaha yang mana nih kayak gitu. Badan usaha nggak aktif sendiri, nggak patuh. Itu pada saat dia mau ngurus surat izin usahanya, perpanjangan SIUP-nya misalnya, itu bisa ditunda penerbitannya. Pokoknya sifatnya layanan publik ya, itu bisa dihentikan kayak begitu. Ceritanya seperti itu. Dalam faktanya ada yang bisa lo lancar dilaksanakan, ada juga faktor yang mungkin nggak bisa semudah yang kita bayangkan ya. Tapi arahnya sudah ke sana. Ya. Berproses dulu gitu ya. Karena nggak mudah juga kalau kita bicara layanan publik dihentikan untuk satu badan usaha, itu kaitannya juga dengan bisnis mereka ya, begitu ya. Kita menghentikan bisnis mereka itu nggak mungkin juga lah, Mbak. Tapi sering nggak Pak? Dilema jadi. Benar sih, duduk bersama gitu dengan badan usaha. Apa sih yang sebenarnya menjadi permasalahan mereka gitu? Duduk bareng BPJS Kesehatan gitu. Betul. Jadi yang paling sering kami lakukan itu adalah dari aspek persuasif aja. Kita datang, kita ngobrol, even itu kita sudah bawa kejaksaan pun juga. Kalau kejaksaan bilang udah dibicarakan aja dulu lah, kayak begitu ya. Kalau memang sudah ketemu titik temunya masalahnya apa, ya kita selesaikan dengan cara baik-baik. Tapi kalau memang mereka sudah tidak sanggup lagi memang membayar karena misalnya memang perusahaan itu sudah nggak sanggup lagi beroperasional ya sudah, berarti akan dilapsekan, sudah nggak bisa sudah dianggap sebagai bangkrut gitu ya, sudah nanti akan kami tutup tagihannya seperti itu. Tapi itu pun ada proses-proses dan persyaratan ya untuk memastikan bahwa badan usaha itu memang sudah akan ditutup. Banyak syaratnya. Ya. Terus kalau misalnya untuk yang nunggak nih Pak Dedi, mekanisme penagihan untuk penunggakan itu seperti apa? Mekanisme penunggakan ya, kalau penagihan itu otomatis sebenarnya secara sistem udah otomatis ya, khususnya untuk badan usaha ya, dia ada kirim tagihan secara notifikasi rutin. Lalu dia juga ada sistem melalui dikirim melalui emailnya langsung ya kan, tagihan rutin ya. Apabila ada penunggakan langsung akan direspon karena satu badan usaha yang menunggak itu efeknya seluruh pesertanya nggak aktif, Mbak. Bukan hanya satu orang tapi semua karyawannya. Ya kan, lain kalau kita bicara mandiri, kita nggak aktif, kita sendiri aja. Tapi kalau bicara dengan badan usaha kan, yang terlibat banyak ya. Kalau di sini bisa bicara solopers ya semua solopers ini semuanya gitu.
Jadi itu yang kita pastikan, bahwa kalaupun memang terjadi permasalahan, kendala apa, itu semuanya balik lagi kita bicarakan sama-sama kayak gitu ya. Kita solusikan dengan semua kebijakan yang sudah kita rilis, ya kan, entah itu melalui rehab, entah itu melalui minta di penundaan ya, dia tidak melalui rehab tapi bisa ditunda, entah 2 bulan lagi nanti baru kami lunasi, bisa juga kayak begitu gitu kan. Oke, intinya BPJS Kesehatan ini berusaha untuk akan memberikan solusi ketika ada permasalahan juga di badan usaha dalam hal pembayaran misalnya ya, atau selain itu juga memberikan opsi-opsi yang lain. Iya, kalaupun memang itu masih belum juga udah disepakati dan belum juga dilaksanakan, ya kami akan menerbitkan surat teguran ya biasanya ya. Ada surat teguran tertulis pertama, kedua, ketiga. Kalau sampai ketiga itu biasanya sudah mulai kita bawa juga kejaksaan. Oke. Gitu ya. Oke, ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti badan usaha juga enggak ya, Pak Dedi ya. Tapi yang jelas kita sama-sama sadar di sini akan pentingnya fasilitas kesehatan yang memang harus dimiliki oleh karyawan di badan usaha tersebut gitu. Oke, Pak Dedi, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Indonesia berkenaan dengan harapan ke depan untuk program dari JKN nih, Pak? Oke. Untuk Sobat JKN ya, kami berharap bahwa khusus kalau kita bicara badan usaha, sebagai owner atau sebagai pemilik usaha ya, itu tolong dipatuhi, karena apabila itu dilanggar ya, tidak patuh, yang dirugikan bukan hanya satu orang ownernya saja, tapi seluruh karyawan dan keluarga dari karyawan tersebut akan berdampak. Artinya seperti itu. Jadi tolong, bahwa ini adalah program pemerintah, ini adalah hak warga negara ya, yang sama-sama kita berusaha gotong royong sehingga kita bisa bisa mendapatkan layanan kesehatan yang notabene sekarang harganya mahal, dan bisa kita lakukan gotong royong sehingga semuanya bisa terjamin kesehatan. Oke, kalau untuk peserta mandiri ada yang mau disampaikan, Pak Dedi? Nah, untuk peserta mandiri ya, kami mohon ya, mungkin ini adalah segmen kepesertaan yang paling sulit ya gitu. Ada yang memang tidak sanggup, ada yang tidak mau membayar. Nah, kita fokus untuk kalau yang tidak sanggup itu jangan kita menanggung sendiri, kita bisa lapor ke pemerintah daerah, mulai dari kelurahan ya, langsung ke Pemda untuk ditanggung pembiayaannya oleh Pemda. Jadi bukan peserta mandiri tapi penerima bantuan iuran. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk segmen yang lain ya, artinya sesuai dengan regulasi masing-masing lah ya. Kalau peserta mandiri seperti itu. Mungkin itu, Mbak. Oke. Pak Dedi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kembali bersama kita di podcast bareng BPJS Kesehatan Boyolali ya. Sudah banyak solusi yang kita dapatkan ya dengan memanfaatkan berbagai macam program dan juga fasilitas dari BPJS Kesehatan, Sobat Indonesia. Dan kita tutup podcast kita kali ini dengan tagline dari BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.